Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bu Sinto. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Ya, syukurlah. Kita patut bersyukur ya sama Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita berkumpul bertiga ya dengan jarak yang sangat jauh. Yang dari mana? Dari Penggong, yang satu dari Wonosobo. Ya, saya Boyolali Kota. Jadi tiga tempat yang berbeda kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat, tak masalah apapun. Ya, kaitannya dengan tugas kita di RMS ya sebagai CGP, demonstrasi kontekstual modul 2.3, kita harus mengunggah coaching permasalahan kita di RMS. Ya, sebelumnya kita mulai, saya tanya dulu siapa yang mau jadi coach ini? Coachnya saya Bu. Berarti kalau coachnya Bu Yuli, coachnya Pak Mardianto ya? Nanti Bu Sinto sebagai pengamat. Oh iya, oke. Saya dikunci. Ya. Kalau boleh saya tahu ini permasalahannya apa Pak ya? Oh, permasalahannya begini Bu. Saya itu di sekolah saya itu ada anak itu kelas 2 namanya Dila. Dia itu ketika berangkat ke sekolah itu selalu terlambat Bu. Terlambatnya tidak hanya sehari 2 hari, setiap hari terlambat. Itu. Iya. Ya nanti kita gali di coaching. Iya. Alangkah baiknya permasalahan tadi Pak Mardianto seperti itu nanti didiskusikan dengan baik supaya dapat solusi yang baik ya. Saya hanya di sini mengamati saja dan nanti melihat ke depannya. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, oke. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum Pak Mar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar saya baik Bu. Tapi di akhir-akhir ini seperti biasa panggilan juga kita kegiatannya juga di kelas CGP, kegiatan kita kedinasan juga harus berjalan. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini saya sehat dan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Terus bagaimana kabar kelasnya Pak? Ya begini Bu, kabarnya kondusif, tidak ada masalah apapun. Alhamdulillah, syukur kalau begitu ya Pak. Nah, ini apa ya Pak yang mau dibicarakan ini? Terima kasih Bu. Ini kebetulan saya bertemu dengan Bu Yuli sebagai guru senior saya di sekolah ini. Saya itu pengen meminta waktunya Bu Yuli sebentar. Ya. Kaitannya dengan apa yang ini menjadi permasalahan di pelajaran olahraga yang saya Assalamualaikum Pak Mar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah ini habis ngajar, kita dalam keadaan istirahat. Kabar saya baik sekali Bu, alhamdulillah sehat. Syukur. Bagaimana kelasnya sekarang Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, sampai saat ini kondisi kelas itu kondusif, terkendali. Syukur. Ini ada apa ya Pak? Apa yang mau dibicarakan hari ini? Oh iya, kebetulan begini Bu, kebetulan saya bertemu dengan Bu Yuli di sini sebagai guru senior saya ingin meminta waktunya Bu Yuli sebentar Bu untuk mengutarakan unek-unek yang jadi permasalahan di pelajaran saya yaitu guru maba, yaitu guru olahraga. Saya itu punya murid yang bernama Dila. Dia itu berperilaku tidak seperti murid yang lain. Perilakunya itu seperti bagaimana Pak contohnya Pak? Dia itu sering terlambat sekolah. Terlambatnya itu tidak hanya 1-2 kali, tetapi terlambatnya itu setiap hari. Jadi mengganggu dia sebagai siswa dan juga mengganggu kondisi pembelajaran di kelas juga. Berarti masalahnya berarti Pak Marge. Iya. Hari ini kita diskusikan ya. Saya berharap Bu, setelah diskusi pada siang hari ini saya berdiskusi dengan Bu Yuli supaya solusi bisa mendapatkan solusi yang tepat menangani anak ini. Mencari solusi ya Pak ya? Iya, betul.
menurut saya ya Bu, seorang anak, seorang siswa, seorang murid, dia itu berperilaku normal seperti murid lainnya ketika satu, bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik tanpa kendala, bisa datang dan pulang tepat waktu, bisa mengikuti aturan-aturan di sekolah. Itu menurut saya keadaan normal sebagai seorang siswa. Oh iya Pak ya. Ya, saya sepakat dengan pendapat Pak Mar. Mungkin kalau anak yang baik pasti perilakunya juga baik ya Pak ya. Menurut Bapak tadi anak yang baik itu aktif dalam pembelajaran ya Pak ya, apalagi tidak saling menyayangi anak teman, tidak terlambat ya Pak ya. Itu ya. Nah sekarang nih Pak ya, kenyataannya murid Bapak itu gimana ya? Jika ditanyakan dalam angka 1 sampai 10 itu murid Bapak ini ada di posisi berapa Pak? Terima kasih Bu. Saya itu malah tidak berpikir sejauh itu. Jadi anak ini kalau di skala angka dari 1 sampai 10, anak ini yang bernama Dila ini ada di angka 5. Angka 5 Pak Iya. ya. Ada itu. Iya. Jadi si anak posisinya angka 5 ya Pak ya. Dalam sekolah. Karena selalu datang terlambat sekolah ya Pak ya. Ya. Ya baik-baik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Bapak ini sering terlambat Pak? Seperti itu. Dugaan saya sementara ya Bu, itu anak ini kalau tidur ya terlalu lama, terlalu larut, jadi begadang gitu. Itu ya Pak. Jadi terlalu kurang tidur jadi terlambat. Jadi itu penyebabnya ya Pak. Jadi sekarang yang dikatakan Bapak anak tersebut selalu terlambat karena tidurnya malam gitu. Iya. Padahal justru seperti itu kan tidak baik Bu. Kita akan menghambat di proses pembelajaran di kelas. Iya sih memang Pak. Yang seperti itu tidak baik ya Pak. Maaf ya Pak ya. Patut. Kira-kira ada upaya dari Bapak nih misalnya untuk mengatasi anak ini apa tidak apa ya? Apa yang dilakukan Pak? Jadi begini Bu, ini sementara waktu saya hanya bisa mencari info Bu. Info ini saya dapatkan dari teman sekelasnya. Katanya ya Bu, ini kalau tidur si Dila itu suka terlalu larut malam, bahkan di atas jam 11. Terus saya mendapat info lagi Bu dari teman sekelasnya ini, Iya. tetapi saya belum mengambil langkah yang terlalu jauh. Katanya orang tuanya Bu, berpisah, broken home. Gitu ya Pak ya. Ya, walaupun hanya begitu itu sudah termasuk upaya ya Pak ya. Ya, itu termasuk upaya. Walaupun masih sebatas mengumpulkan informasi dari temannya begitu. Kenapa Bapak belum sampai memanggil anak tersebut secara pribadi Pak? Apakah ada hambatan yang dirasakan Bapak sampai belum memanggil anak tersebut? Iya Bu, ada Bu. Sebenarnya saya punya rencana seperti itu, tapi belum terrealisasi. Kebetulan ya Bu, ketika pelajaran olahraga di kelas 2, si Dila ini selalu terlambat. Itu tidak hanya 10-15 menit Bu, bahkan sampai setengah jam. Padahal Bu, setiap olahraga itu di halaman sekolah kita kan sempit. Saya harus ke lapangan, padahal jarak ke lapangannya itu agak jauh. Ketika pelajaran olahraga harus menunggu Dila masuk dulu, kan pembelajaran tidak maksimal Bu. Apa yang ingin saya sampaikan menurut RPP itu kan tidak bisa maksimal. Karena apa? Waktunya terkurangi harus menunggu Dila ini berangkat sekolah dulu. Jadi begini Bu, kenapa saya kok belum sempat memanggil Dila? Karena sampai saat ini saya antisipasi Dila itu ketika
pelajaran olahraga saya tinggal. Saya tinggal, terus nanti dibawa orang tuanya ke sekolah, ke lapangan langsung. Jadi saya belum sempat memanggil anaknya. Saya belum sempat berkoordinasi seperti itu dulu. Ya Pak, apakah ada cara lain untuk mengatasi ini Pak? Ya, jadi begini Bu, saya berencana meluangkan waktu ketika habis olahraga, setelah ini nanti Gila akan saya panggil. Iya. Nah, setelah saya panggil, saya akan menggali apa permasalahannya. Terus ini saya sebenarnya sudah ke rumahnya Bu. Ke rumahnya, kebetulan Bu, rumahnya itu ketika saya datang, si Dila tidak ada, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Terus akhirnya saya datang ke tetangganya. Dari tetangganya itu saya dapat informasi Bu, ternyata bapaknya itu sama ibunya memang bisa broken home. Terus kebetulan si ibunya ini juga sakit seperti ini. Jadi nanti upaya yang akan saya lakukan, selain memanggil si Dila, saya korek informasinya, saya nanti juga akan memanggil bapaknya yang mungkin setiap pagi mengantar ke sekolah. Itu tindak lanjut saya Bu. Ya Pak, bagus. Kayaknya itu ide bagus ya Pak ya. Ini akan menjadi ide yang bagus karena dengan memanggil orang tuanya ke sekolah bisa memperjelas akar permasalahannya ya Pak ya. Ya, Atau mungkin ada cara lain Pak untuk mengatasi ini? ya begini Bu, untuk cara lainnya saya memang harus sangat berhati-hati karena ini menyangkut psikologis si anak Bu. Nanti kalau saya langsung tanya, itu nanti kalau anak ini mengalami trauma psikologi dibawa untuk masa depannya nanti kan malah nggak baik. Jadi saya pertama-tama yang akan saya lakukan adalah memanggil orang tuanya. Itu dulu sebenarnya. Terus nanti itu ya seperti yang saya katakan lagi Bu tadi. Saya nanti akan home visit. Oh iya. Ya. Saya akan home visit, betul-betul saya ingin bertemu dengan keluarga. Ya. Biar permasalahan itu betul-betul jelas sekali dan kita menentukan atau mengambil solusi itu nanti bisa secara baik. Ya. Bagus ini Pak ya. Sangat bagus. Barangkali bisa dilakukan juga Pak nanti. Ya. Jadi tadi yang pertama mengambil orang tua ke sekolah ya Pak ya, dengan alternatif yang kedua yaitu home visit ke rumahnya. Ya. Silahkan dicoba Pak, mudah-mudahan bisa jadi setelah melakukan upaya tersebut kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana nih Pak? Ya seperti yang saya sampaikan di awal Bu, saya ingin anak ini, si Dila ini perilakunya dalam kesehariannya itu seperti anak yang lain Bu, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sesuai jadwal, sesuai aturan sekolah, dan juga bisa datang tidak terlambat lagi, karena kasihan si anak ini. Iya, jadi itu tingkat keberhasilannya, ukuran keberhasilannya ya Pak ya. Iya. Ya. Karena masih sekolah, jadi supaya bisa apa ya Pak? Sekolah dengan tanpa adanya permasalahan gitu. Baik Pak, nah sekarang nih apa ya yang menjadi komitmen Bapak terhadap masalah ini dan terhadap upaya yang dilakukan nanti? Jadi begini Bu, komitmen saya anak ini dalam menemukan solusinya, saya akan mengawal sampai ada pemecahan permasalahan yang betul-betul tepat untuk si anak ini. Yang pertama ingin saya lakukan, komitmen saya adalah memanggil anak ini mencari informasinya. Kedua, yang dalam waktu dekat adalah memanggil orang tuanya. Maka permasalahannya seperti apa? Itu komitmen saya. Itu kasus si anak ini saya ingin mengawalnya sampai selesai. Ya. Baik Pak, jadi Bapak akan mengawal kasus ini sampai selesai ya. Baik. Bagaimana perasaannya setelah berbicara seperti ini Pak?
Alhamdulillah Bu. Tadi itu saya berangan-angan, saya itu harus bagaimana. Ternyata setelah berdiskusi dengan Bu Yuli itu kok saya secara tidak sengaja bisa menemukan solusi ya Bu. Iya Pak, Bapak menemukan solusinya sendiri. Iya. Terima kasih Bu, perasaan saya sekarang saya lega dan saya semangat Bu. Saya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya panjenengan dan kita semua sebagai pendidik harus benar-benar menghamba kepada seorang anak murid dan semua kebutuhan murid kalau bisa kita penuhi. Pak, saya rasanya tidak sabar lagi Pak menunggu hasil dari upaya yang Bapak lakukan nanti. Semoga berhasil ya Pak. Terima kasih ya Bu sudah mau menemani waktu saya, waktu Ibu juga mungkin kekurangan untuk diskusi ini. Tidak Pak, senang bisa membantu Bapak. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa. Baiklah, si coaching memaparkan masalahnya dengan sempurna dan coachnya juga menggali-gali permasalahan yang ada sampai mendapatkan solusi dengan baik, dan semuanya tadi sudah sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ya. Dan bisa dengan inilah, dengan loss tidak merasa terbebani. Tadi si coachingnya tadi terlihat murung, sekarang sudah berubah wajahnya, sudah cerah lagi. Dan si coachnya tadi juga sebagai coach tidak ini ya, kita kan mendiktator, tapi dengan senyuman manisnya itu bisa menggali informasi yang ada ya. Dan coach tadi bisa Pak ya, bisa bercerita dengan tenang, terus mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tentang siapa tadi Pak? Murid saya yang bernama Dila kelas 2 mengikuti pelajaran olahraga. Oh itu ya, selalu sering terlambat tadi ya? Setiap hari terlambat. Oh iya, psikosnya tadi juga bisa membimbingnya dengan baik, tapi menurut saya tadi juga pertanyaannya agak sedikit ditambahi berbobot lagi lah ya. Tadi yang tanggung jawab tadi kurang. Kalau yang tujuan, identifikasi, rencana tadi sudah bagus, tapi kok tanggung jawabnya tadi pertanyaannya kurang berbobot gitu loh. Ya, jadi ini Pak, langkah selanjutnya kira-kira apa ini ya untuk masalah ini ya? Ya, tadi sudah saya sampaikan di dalam coaching, pembicaraan diskusi coaching tadi. Yang jelas saya akan memanggil orang tuanya dan saya akan bervisit ke rumahnya. Mungkin Bu Sinto ada solusi lain Bu. Iya Pak, kalau itu biasanya harus dimotivasi dari anak tersebut ya Pak. Misalnya dikasih penghargaan supaya dia rajin ke sekolah itu bagaimana? Supaya tepat waktu ke sekolah. Oh gitu, jadi dikasih reward yang berangkat paling awal itu untuk semangat ya Bu. Iya, menarik. Bisa bintang kelas sudah bisa karena berangkat duluan, dan itu mungkin bisa anak itu lebih termotivasi lagi, baru dikasih dikasih masukan setiap hari bahwa anak tersebut itu disayangi semua temannya dan gurunya, supaya nanti bisa mengejar cita-citanya dengan baik. Kalau langkah seperti tadi, kalau nggak dicarikan motivasi, biasanya anak itu patah sekolah. Iya. Jadi anak ini menurut Bu Yuni tadi sebagai coach tadi bagaimana ya? Anak tadi ya Bu ya. Tadi kurang perhatian ya, atau bisa mencarikan juga aman solusi apa gitu. Nah, itu tetap mendekati si anak Bu, dan juga orang tua itu perannya sangat penting Bu. Jadi dengan kita memegang dulu kendali orang tuanya itu loh, kita bisa anaknya harus diperhatikan seperti ini Bu, jangan dibiarkan tidur terlalu malam, diperhatikan jam belajarnya, jam bermainnya, jam tidurnya itu penting. Jadi, seperti itu yang mungkin bisa ditambahkan dari saya. Iya, baik sekali. Tadi kita sudah merencanakan kegiatan coaching